Makan nasi basi ini. Lidahmu cuma cocok buat makanan sampah. Bentak mertuaku sambil menumpahkan sepiring nasi busuk ke hadapanku. Tapi 5 menit kemudian wajah mertua pucat pasi. Suamiku mendadak menggebrak meja, berdiri, dan berkata, "Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih." Namaku Atikoh. Di mata orang-orang yang mengenal keluarga ini, aku mungkin dianggap beruntung karena berhasil menikah dengan Bowo, seorang pria dari kelas sosial yang jauh lebih tinggi daripada keluargaku yang sederhana. Namun, tidak ada yang tahu bahwa setiap hari yang kulewati di dalam rumah besar bernuansa kolonial ini terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Pernikahan ini membawaku masuk ke dalam sebuah labirin dingin yang dikuasai oleh Ibu Wati, ibu mertuaku, seorang wanita yang memandang harga diri manusia hanya dari garis keturunan dan angka di dalam rekening bank. Malam itu, aroma tumis kangkung dan ayam goreng bumbu lengkuas memenuhi seluruh sudut ruangan, namun entah mengapa atmosfer di dalam rumah terasa begitu mencekam. Aku duduk dengan posisi tegak, kedua tanganku bertumpu di atas pangkuan di bawah kolong meja makan kayu jati yang mengilat. Di ujung meja, Ibu Wati duduk seperti seorang ratu yang siap memberikan titah kepada para bawahan. Matanya yang tajam menatapku dengan pandangan merendahkan, seolah aku hanyalah seonggok debu yang mengotori lantai rumahnya yang bersih. Bowo, suamiku, baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk kecil yang masih menggantung di pundak, lalu mengambil tempat duduk di sebelahku. "Ayo makan, Bowo. Ibu sudah buatkan ayam goreng kesukaanmu sejak sore tadi," ujar Ibu Wati. Suaranya berubah drastis menjadi sangat lembut dan penuh kasih sayang ketika berbicara kepada anak laki-laki tunggalnya. Ia menyendokkan nasi putih yang masih mengepul, lalu meletakkan potongan ayam terbesar ke atas piring Bowo. Bowo tersenyum lebar, menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam kepada wanita yang telah melahirkannya itu. "Terima kasih, Ibu. Ibu memang paling tahu apa yang bisa membuat lelah saya hilang setelah seharian bekerja di kantor." Namun, pemandangan hangat itu segera menguap ketika Ibu Wati beralih menatapku. Senyuman di wajah wanita tua itu langsung sirna, digantikan oleh gurat kebencian yang amat pekat. Dengan gerakan kasar, ia meraih sebuah mangkuk kecil dari sudut meja yang agak jauh dari jangkauan. Di dalam mangkuk itu terdapat sisa sayur lodeh yang kuahnya sudah mengental, bahkan mengeluarkan aroma masam yang cukup menyengat hidung. Ibu Wati meletakkan mangkuk itu tepat di hadapanku dengan dentingan keras yang memecah keheningan. "Ini untukmu, Atikoh. Jangan dibuang, mubazir. Sebagai istri yang berasal dari keluarga biasa, kamu harus belajar hemat dan tidak boleh membuang-buang makanan yang ada di rumah ini," ucap Ibu Wati dengan nada ketus yang menyengat telinga. Aku memandangi mangkuk di depanku. Bulir-bulir lendir halus sudah mulai terbentuk di pinggiran kuah sayur tersebut, menandakan bahwa hidangan itu sudah basi sejak kemarin malam. Detak jantungku berdegup sedikit lebih kencang, namun wajahku tetap tenang tanpa ekspresi yang berlebihan. Aku menatap ibu mertuaku, mencoba mencari sisa-sisa kemanusiaan di dalam mata wanita itu, namun yang kutemukan hanyalah kepuasan terselubung atas penghinaan yang baru saja dilayangkan. Sebelum aku sempat mengeluarkan sepatah kata pun, Bowo yang melihat hal itu langsung meletakkan sendoknya dengan keras di atas piring. Wajahnya memerah karena amarah yang tiba-tiba memuncak. Ia menatap ibunya dengan pandangan tidak percaya atas perlakuan diskriminatif yang begitu terang-terangan di depan matanya sendiri. "Ibu, apa-apaan ini? Sayur itu sudah basi dan baunya sudah sangat masam. Bagaimana mungkin ibu tega menyuruh Atikoh memakan makanan yang sudah tidak layak seperti ini?" Suara Bowo meninggi, menggema di ruang makan yang sunyi. Ibu Wati terkejut mendapat reaksi keras dari anak kesayangannya. Ia langsung memasang wajah defensif, melipat kedua tangannya di depan dada. "Bowo, kamu jangan terlalu memanjakan istrimu ini. Dia itu hanya menantu di sini, harus tahu diri dan tidak boleh memilah-milih makanan. Tapi tidak dengan memberinya makanan basi, Ibu. Dia istriku, menantumu. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya di rumah ini, bahkan ibu sekalipun," sahut Bowo dengan napas yang memburu, memegang tanganku dengan erat seolah ingin menunjukkan pembelaan yang mutlak. Aku hanya diam,
menatap genggaman tangan suamiku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ruang makan itu seketika berubah menjadi medan pertempuran tanpa fisik. Ketegangan merayap naik ke langit-langit, mengunci setiap tarikan napas kami bertiga. Ibu Wati yang terbiasa memegang kendali penuh atas segala hal di rumah ini, tampak terguncang melihat bagaimana anak kandungnya sendiri berdiri kokoh di depanku, menjadi perisai hidup yang menentang otoritasnya. Matanya bergetar antara rasa tidak percaya dan amarah yang tertahan di ujung lidah. Aku melirik jemari Bowo yang menggenggam jemariku begitu kencang, menyalurkan kehangatan sekaligus kemarahan yang meluap-luap dari dalam dadanya. Di satu sisi, tindakan suamiku malam ini terlihat seperti pembelaan heroik yang diidamkan oleh setiap istri tertindas di dunia. Namun, jauh di lubuk hatiku yang terdalam, ada sebuah alarm kecil yang berbunyi, sebuah intuisi dingin yang membuatku tetap terjaga dan waspada terhadap setiap jengkal perubahan yang terjadi di dalam rumah ini. Sudahlah, Mas. Tidak apa-apa, jangan bertengkar dengan ibu karena masalah ini. Ucapku akhirnya, memecah keheningan dengan nada suara yang sengaja kubuat selembut dan selemah mungkin, menampilkan sosok menantu yang mengalah demi kedamaian keluarga. Ibu Wati mendengus kencang, mengalihkan pandangannya dariku dengan gestur tubuh yang penuh keangkuhan. Dengar itu, Bowo, istrimu saja tahu diri. Kamu yang terlalu berlebihan membela perempuan ini. Tidak, Atikoh. Ini bukan sekadar masalah makanan. Ini tentang bagaimana ibu memperlakukanmu sebagai manusia di rumah ini. Bowo menolak mundur, suaranya tetap berat dan tegas, memberikan penegasan akhir yang menutup perdebatan malam itu sebelum ia menarikku berdiri dan mengajakku meninggalkan meja makan yang telah kehilangan seluruh kehangatannya. Ketegangan malam itu tidak berhenti begitu saja di ruang makan. Sejak konfrontasi terbuka antara Bowo dan ibunya, suasana di dalam rumah besar itu berubah menjadi sangat dingin seolah-olah seluruh kehangatan telah menguap tanpa bekas. Ibu Wati memilih untuk mengurung diri di kamarnya yang luas di lantai atas. Sesekali keluar hanya untuk memberikan lirikan maut penuh dendam kepadaku setiap kali kami berpapasan di lorong rumah. Bagi Ibu Wati, pembelaan Bowo terhadap diriku adalah sebuah tamparan keras yang meruntuhkan harga dirinya sebagai seorang ibu yang selama ini selalu dipatuhi tanpa bantahan. Rumah ini, yang semula terasa seperti penjara yang sunyi, kini berubah menjadi medan perang dingin di mana setiap sudutnya menyimpan potensi ledakan emosi yang baru. 2 hari setelah kejadian makanan basi itu, aku mulai menunjukkan perubahan kondisi fisik yang cukup kentara di hadapan mereka. Saat sarapan pagi di meja makan, wajahku sengaja kubuat tampak sangat pucat, dan tanganku sedikit gemetar ketika hendak meraih cangkir teh hangat yang masih mengepul. Ibu Wati yang duduk di seberangku hanya mendengus meremehkan seraya memotong roti panggangnya dengan pisau perak. Ia menganggap bahwa menantunya ini hanyalah sedang melakukan drama picisan demi mendapatkan perhatian lebih dari Bowo, anak kesayangannya. Kalau memang tidak kuat hidup prihatin di rumah orang, tidak usah sok kuat. Wajah pucat begitu seperti orang yang kurang gizi saja, memalukan kalau dilihat tetangga yang datang berkunjung. Sindir Ibu Wati dengan nada ketus yang menusuk, mengabaikan fakta bahwa aku tampak benar-benar lemas dan tidak berdaya di atas kursiku. Bowo yang baru saja datang dari arah ruang tengah dengan pakaian kantor yang rapi langsung mempercepat langkahnya begitu melihat kondisiku. Wajahnya seketika dipenuhi kecemasan yang amat sangat. Ia langsung berlutut di samping kursi tempatku duduk, menyentuh keningku dengan telapak tangannya yang hangat untuk memeriksa suhu tubuhku. Atikoh, wajahmu pucat sekali hari ini. Tubuhmu juga terasa sangat dingin. Apa kamu merasa sakit di bagian perut lagi seperti kemarin malam? Tanya Bowo dengan suara yang bergetar penuh kekhawatiran. Aku menggelengkan kepala secara perlahan, memaksakan sebuah senyuman tipis yang justru membuat penampilannya terlihat semakin memprihatinkan di mata suamiku. Tidak apa-apa, Mas. Hanya sedikit pusing dan mual sejak bangun tidur subuh tadi. Mungkin aku hanya kelelahan karena mengurus seluruh urusan pekerjaan rumah tangga. Mendengar jawaban yang keluar dari bibirku, Bowo langsung berdiri tegak dan menatap ibunya dengan tatapan yang berapi-api. Rasa hormatnya sebagai seorang anak seolah telah terkikis habis oleh rasa amarah yang telah menumpuk selama berhari-hari di dalam dadanya. Ia tahu betul bahwa kondisi kesehatanku mulai menurun semenjak ibunya terus-menerus memberikan tekanan psikologis yang berat dan menyajikan makanan yang tidak jelas kualitasnya di rumah ini. Ibu puas melihat Atikoh menderita seperti ini, berhenti menyindirnya. Ibu, sejak kita tinggal bersama di bawah atap ini, tidak ada satu hari pun di mana ibu memperlakukannya dengan baik sebagai manusia yang memiliki perasaan. Teriak Bowo, tidak mampu lagi menahan gejolak emosi yang membakar dadanya.
Ibu Wati ikut berdiri dari kursinya, menggebrak permukaan meja makan kayu jati itu dengan telapak tangannya hingga cangkir-cangkir di atasnya berdenting keras. Bowo, kamu berani membentak ibu kandungmu sendiri demi perempuan tidak tahu untung ini? Dia yang membawa sial di rumah kita. Dia yang membuatmu menjadi anak durhaka yang berani melawan orang tua yang sudah membesarkanmu dengan susah payah. Aku tidak melawan ibu, aku hanya membela kebenaran dan keadilan untuk istriku. Mulai hari ini, aku tidak akan tinggal diam lagi melihat semua perlakuan buruk ini. Aku bersumpah akan melindungi Atikoh dari segala bentuk kekejaman yang ibu lakukan di rumah ini, apapun caranya dan berapapun harganya. Tegas Bowo dengan suara bariton yang bergetar hebat karena menahan luapan amarah yang memuncak. Aku yang duduk di kursinya hanya menundukkan kepala dalam-dalam, berpura-pura takut dan sedih mendengar pertengkaran hebat antara ibu dan anak tersebut. Namun, di balik tundukan kepala dan rambut yang sedikit menjuntai menutupi wajah pucatku, aku menyembunyikan seulas senyuman misterius. Sebuah senyuman dingin yang luput dari pandangan kedua orang di dekatku, karena aku tahu bahwa setiap kata dan amarah yang meledak di ruang makan ini adalah bagian dari skenario yang berjalan tepat sesuai dengan apa yang kuinginkan. Rasa pelindung Bowo yang berlebihan kini telah terkunci sepenuhnya pada posisiku, menjadikannya pion terbaik dalam permainan yang baru saja dimulai. Malam semakin larut ketika seluruh isi rumah telah terlelap dalam mimpi masing-masing, namun tidak dengan diriku. Di dalam kamar tidur yang sengaja kukunci rapat dari dalam, aku berdiri di depan sebuah meja rias kecil yang berada di sudut ruangan yang remang. Wajah pucat, tubuh gemetar, dan kesan lemas yang kutunjukkan di depan suami dan mertuaku beberapa jam yang lalu kini telah hilang sepenuhnya tanpa bekas. Penampilan rapuh itu menguap, digantikan oleh sorot mata yang tajam, dingin, dan penuh dengan perhitungan yang matang. Dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil pun, aku membuka laci paling bawah dari meja rias tersebut. Laci ini memiliki kompartemen rahasia di bagian belakangnya, sebuah ruang tersembunyi yang tidak akan pernah disadari oleh siapapun yang mencoba menggeledahnya. Dari dalam sana, aku mengeluarkan sebuah kotak plastik kedap udara yang berisi beberapa botol kaca kecil berukuran laboratorium. Di dalam botol-botol tersebut, terdapat sampel sisa makanan yang diberikan oleh Ibu Wati selama beberapa minggu terakhir, lengkap dengan label tanggal yang kutulis dengan sangat rapi menggunakan huruf cetak. Aku kemudian menyalakan komputer jinjing milikku, meredupkan pencahayaan layarnya, lalu memasukkan sebuah kandar kilas yang berisi rekaman video dari kamera tersembunyi berukuran jarum yang telah kupasang di sudut dapur sejak sebulan yang lalu. Di layar komputer yang memantulkan cahaya redup ke wajahku, terlihat jelas rekaman video beberapa hari yang lalu saat Ibu Wati sedang menyiapkan makanan untukku. Wanita tua itu tampak mengawasi sekitar dengan saksama sebelum menuangkan sesuatu dari sebuah botol kecil tanpa label ke dalam kuah lodeh yang kemudian disajikan kepadanya sebagai makanan basi. "Kamu pikir aku sebodoh itu, Ibu Wati?" bisikku dengan nada suara yang sangat rendah, hampir menyerupai desisan ular yang siap menyergap mangsanya di dalam kegelapan malam. Aku tidak pernah memakan sedikit pun hidangan yang diberikan oleh mertuaku jika aku mencium aroma atau kejanggalan yang tidak beres. Selama ini, aku selalu membuangnya ke dalam saluran pembuangan secara sembunyi-sembunyi atau menyimpannya sebagai sampel untuk diteliti, lalu berpura-pura sakit di depan Bowo untuk melihat sejauh mana suamiku akan bereaksi dan sejauh mana Ibu Wati akan bertindak lebih ekstrim lagi. Semua gejala fisik yang kutunjukkan selama ini hanyalah sebuah sandiwara yang kumainkan dengan sangat sempurna demi sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar memenangkan simpati. Aku mengklik sebuah dokumen di komputer yang berisi kontak seorang pengacara papan atas yang ahli dalam bidang hukum pidana. Aku tahu bahwa drama keluarga ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan sekadar pertengkaran mulut di ruang makan, atau dengan cara mengalah lalu pindah rumah. Aku menginginkan sebuah pembalasan yang mutlak, sebuah kehancuran total bagi orang yang telah merendahkan martabatku sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah ini sebagai seorang menantu. Dengan jemari yang tenang tanpa ragu, aku mengirimkan seluruh berkas digital dan bukti rekaman tersebut kepada pengacaraku, mempersiapkan sebuah jaring jebakan hukum yang siap menjerat korbannya tanpa jalan keluar sedikit pun. 1 minggu berlalu setelah ketegangan di meja makan, suasana di dalam rumah kolonial ini tidak kunjung membaik. Bahkan gesekan domestik antara Ibu Wati dan aku semakin berada pada titik yang sangat krusial. Ibu Wati yang merasa kekuasaannya mulai goyah akibat pembelaan Bowo yang semakin berani, menjadi semakin nekat dalam melakukan tindakan provokatif. Wanita tua itu tidak lagi menyembunyikan kebenciannya di balik dinding kamar. Ia mulai menyerang wilayah pribadiku secara terang-terangan. Pada suatu sore, ketika mentari mulai tenggelam dan Bowo belum kembali dari kantornya,
Ibu Wati masuk ke dalam kamar kami tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dengan ekspresi wajah yang dipenuhi oleh rasa amarah yang meluap-luap, ia membuka lemari pakaianku dengan kasar. Satu demi satu, pakaian, tas, dan barang-barang pribadiku dilemparkannya keluar hingga berserakan di atas lantai koridor yang berdebu. Ini rumah anakku. Semua yang ada di bawah atap ini adalah milik anak kandungku. Kamu tidak memiliki hak sepeser pun untuk menyimpan barang-barang murahmu di dalam lemari keluarga kami yang terhormat. Teriak Ibu Wati dengan suara melengking saat aku memergoki tindakannya tersebut di koridor depan kamar. Ia berdiri tegak dengan kedua tangan di pinggang, menatapku seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Aku tidak menangis. Aku tidak pula berteriak membalas makian kasar mertuaku. Aku hanya berdiri terpaku di ujung koridor, memandangi pakaian-pakaianku yang tergeletak mengenaskan di atas lantai dengan pandangan yang sangat tenang. Di dalam kepalaku, sebuah perhitungan matematis sedang berjalan dengan sangat cepat. Aku tahu bahwa momen ini adalah katalis yang sempurna, sebuah pemicu yang selama ini kunantikan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Tepat pada saat Ibu Wati hendak melayangkan makian berikutnya, terdengar suara pintu depan rumah terbuka dengan keras, diikuti oleh langkah kaki Bowo yang tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Bowo tertegun di ambang pintu koridor, memandangi pakaian istrinya yang berserakan di lantai dan ibunya yang masih berdiri dengan napas memburu penuh amarah. Rasa lelah sepulang kerja yang menumpuk seharian seketika berubah menjadi ledakan emosi yang tidak terbendung lagi di dalam dada pria itu. Wajahnya memerah sempurna, dan urat-urat di lehernya menegang saat ia berjalan mendekati ibunya dengan mata yang menyala-nyala karena amarah yang memuncak. "Cukup, Ibu. Ini sudah benar-benar keterlaluan. Tindakan Ibu sudah melampaui batas kemanusiaan dan tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun lagi di rumah ini." Suara Bowo menggelegar, mengguncang langit-langit koridor rumah yang sunyi. Ibu Wati sedikit tersentak mundur, terkejut karena belum pernah melihat anak laki-laki tunggalnya semurka itu. "Bowo, kamu jangan buta. Ibu hanya ingin memberikan pelajaran yang pantas kepada perempuan ini agar dia tahu diri dan menghormati pemilik rumah yang sesungguhnya," bela Ibu Wati, mencoba mengembalikan otoritasnya yang mulai goyah. "Tidak ada pelajaran lagi, Ibu. Ibu sudah melakukan penganiayaan psikologis dan fisik secara halus terhadap istriku selama berbulan-bulan di rumah ini. Aku tidak bisa dan tidak akan lagi membiarkan hal biadab ini terus berlanjut di bawah atap yang sama," potong Bowo dengan tegas. Napasnya memburu naik turun menahan luapan emosi yang membakar dadanya. Ia kemudian berbalik menatapku, memegang kedua pundakku dengan penuh kehangatan yang dipaksakan. "Atikoh, kita tidak bisa membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Tindakan Ibu sudah masuk ranah pidana perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan mental. Aku sendiri yang akan membantumu membawa masalah ini ke jalur hukum yang berlaku. Kita selesaikan semua kebiadaban ini di pengadilan negeri." Aku menatap lurus ke dalam manik mata Bowo, melihat api pembelaan yang begitu besar dan terencana di sana. Aku mengangguk pelan sebagai tanda setuju, memasang wajah seorang korban yang pasrah dan penuh rasa terima kasih atas perlindungan suaminya. Aku menyembunyikan fakta bahwa skenario hukum ini adalah persis seperti apa yang telah kurancang di balik layar semenjak lama bersama pengacaraku. Jerat hukum telah resmi dipasang oleh Bowo sendiri, dan kini saatnya menarik tali pembatas untuk memulai pertunjukan yang sesungguhnya di hadapan hukum yang berlaku. Pertarungan ini bukan lagi sekadar masalah domestik di dalam rumah, melainkan sebuah babak baru yang akan membawa kami semua ke dalam pusaran ruang sidang yang dingin dan tak kenal ampun. Malam itu juga, setelah mengemas kembali pakaianku ke dalam koper, Bowo membawaku keluar dari rumah kolonial tersebut. Kami menginap di sebuah hotel di pusat kota, meninggalkan Ibu Wati sendirian di dalam rumah besarnya yang kini terasa seperti kuburan tua yang sunyi. Di dalam kamar hotel yang tenang, Bowo sibuk menghubungi beberapa rekan hukumnya melalui telepon genggam, memastikan bahwa laporan kepolisian akan segera diproses keesokan harinya. Ia terus meyakinkanku bahwa keadilan akan segera berpihak pada kami, bahwa ibunya harus menerima pelajaran hukum yang setimpal atas segala perbuatannya selama ini. Aku mendengarkan setiap ucapan manis suamiku sambil berbaring di atas tempat tidur, berpura-pura tertidur lelap dalam dekapannya. Namun, di balik kelopak mataku yang terpejam, pikiranku tetap bekerja dengan sangat jernih. Aku tahu bahwa langkah Bowo yang begitu agresif membawa masalah ini ke pengadilan bukan sekadar karena rasa cintanya yang mendalam kepadaku. Ada sebuah ambisi yang tersembunyi di balik ketegasannya, sebuah motif yang belum sepenuhnya terbaca olehku namun terasa sangat dingin dan penuh perhitungan. Aku membiarkannya merasa menjadi seorang pahlawan yang memegang kendali penuh atas situasi ini,
Tanpa ia sadari bahwa dialah yang sebenarnya sedang berjalan masuk ke dalam jaring laba-laba yang telah kutandai dengan sangat rapi sejak hari pertama pertengkaran kami di meja makan. Pertunjukan besar di meja hijau telah siap digelar, dan masing-masing dari kami telah mengambil posisi terbaik untuk saling menjatuhkan dalam permainan ego yang mematikan ini. Dinding ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa begitu dingin dan kaku pada pagi hari itu. Warna cat dinding yang putih bersih berpadu dengan furnitur kayu coklat tua menciptakan atmosfer yang menekan bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Di sisi kanan ruangan, aku duduk di samping pengacara pribadiku yang bernama Danu, seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam yang tampak sangat berwibawa dan penuh dengan ketenangan yang profesional. Aku sengaja memilih pakaian berwarna pastel yang sederhana, menampilkan citra seorang menantu perempuan yang rapuh, tertindas, dan membutuhkan perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan keluarga suaminya. Di seberang ruangan, duduk Ibu Wati sebagai pihak terdakwa, didampingi oleh pengacara mewahnya yang terus menebar senyuman sinis ke arah tempat dudukku. Ibu Wati tampak mengenakan pakaian yang sangat rapi dan berkelas, mencoba menampilkan citra sebagai seorang ibu tua yang terzalimi oleh ambisi menantunya sendiri yang berasal dari keluarga biasa. Wajahnya tidak lagi memancarkan kemarahan seperti saat berada di rumah, melainkan sebuah ketenangan yang dipaksakan, seolah-olah ia yakin bahwa kedudukan sosial dan kekayaannya akan mampu membelinya dari jerat hukum yang sedang berjalan. Di bangku penonton sidang baris terdepan, Bowo duduk dengan pandangan lurus ke depan, sesekali menatapku dengan sorot mata penuh dukungan dan kecemasan yang mendalam atas jalannya persidangan tersebut. Sidang perkara pidana nomor 242-pidana biasa 2026 dengan terdakwa Wati Raharjo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ujar Hakim Ketua Seraya mengetukkan palu sidangnya sebanyak 3 kali. Suaranya menggema tegas di dalam ruangan yang sunyi dan membuat detak jantung para hadirin seakan berhenti sesaat. Pengacara Ibu Wati langsung mengambil kesempatan pertama untuk berbicara setelah pembacaan dakwaan selesai dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan sangat rinci. Dengan gaya bicara yang teatrikal, penuh percaya diri, dan suara yang lantang, ia mencoba mementahkan semua tuduhan yang diarahkan kepada kliennya sejak awal penyelidikan kepolisian bergulir. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, tuduhan yang dialamatkan kepada klien kami, Ibu Wati, adalah sebuah bentuk kesalahpahaman domestik yang terlalu dibesar-besarkan oleh pihak penggugat. Masalah makanan basi atau pertengkaran kecil di dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi di mana saja dan tidak sepatutnya dibawa ke ruang sidang yang terhormat ini. Ini hanyalah masalah komunikasi antara mertua dan menantu yang terlalu sensitif dalam menanggapi didikan orang tua. Ujar pengacara tersebut dengan nada meremehkan yang sangat kentara, membuat Ibu Wati tersenyum puas di kursinya sambil membetulkan posisi duduknya. Ibu Wati merasa di atas angin pada menit-menit pertama persidangan ini dimulai. Ia sangat yakin bahwa hukum tidak akan pernah menghukum seorang ibu kandung yang terhormat hanya karena masalah makanan basi di meja makan keluarga atau karena memindahkan pakaian menantunya keluar dari lemari. Baginya, seluruh rangkaian persidangan ini hanyalah sebuah gertakan sambal dari Bowo dan aku yang tidak akan pernah berujung pada bilik penjara. Ia memandangku dengan tatapan seolah-olah aku adalah musuh kecil yang mudah ditumbangkan dalam satu kali ketukan palu hakim. Namun, di sudut ruangan yang dingin itu, aku sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau tertekan oleh argumen pembuka dari pihak lawan. Aku melirik ke arah Danu, pengacaraku, yang sedang merapikan beberapa lembar kertas di atas meja hijau kami. Kami berdua saling bertukar pandang, dan aku memberikan sebuah anggukan kecil yang sangat tipis, hampir tidak terlihat oleh pandangan orang lain di dalam ruang sidang. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan pertahanan palsu yang dibangun dengan penuh keangkuhan oleh Ibu Wati beserta pengacara mewahnya akan segera menghadapi badai besar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya dalam hidup mereka. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan dinginnya AC ruang sidang yang menusuk hingga ke tulang, namun di dalam dadaku ada sebuah kehangatan yang mulai membakar. Seluruh kesabaran yang kupelihara selama berbulan-bulan di bawah hinaan Ibu Wati, seluruh rasa sakit saat melihat sisa makanan basi yang disodorkannya ke hadapanku, kini menjelma menjadi kekuatan yang sangat dingin dan terukur. Aku tahu setiap pasal yang akan menjeratnya, dan aku tahu persis kapan waktu yang tepat untuk menarik tali busur panahku. Bowo yang duduk di belakangku terus menggenggam sebuah map kecil, mengira bahwa dialah sang penyelamat yang mengendalikan jalannya hukum demi membela istri tercintanya. Aku membiarkan asumsi itu hidup subur di dalam kepala suamiku untuk sementara waktu, karena ego pria itu adalah bagian penting dari rencana besar yang telah kusandarkan pada dinding pengadilan ini. Ketika hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi pertama pada persidangan berikutnya,
aku tahu bahwa gerbang kehancuran bagi Ibu Wati telah terbuka lebar. Tidak akan ada lagi jalan kembali menuju rumah kolonial yang megah itu sebagai seorang penguasa tunggal yang kejam. Di ruang sidang yang kaku ini, kebenaran tidak lagi dinilai dari seberapa tinggi kasta sosial seseorang, melainkan dari seberapa rapi bukti hukum yang telah disusun di atas meja majelis hakim yang terhormat. Dan di atas meja itu, bukti-bukti milikku telah siap untuk menuntut sebuah pembalasan yang mutlak atas setiap air mata buatan yang pernah kukeluarkan di rumah itu. Suasana di dalam ruang sidang utama yang semula tenang mulai memanas ketika Danu, pengacara pribadiku, berdiri dari kursi tempat duduknya. Ia merapikan kancing jas hitamnya dengan gerakan yang sangat tenang, lalu berjalan dengan langkah yang mantap dan penuh keyakinan menuju ke tengah ruangan di hadapan majelis hakim yang terhormat. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam gerak-gerik pria parubaya itu, sebuah tanda nyata bahwa ia memegang kartu as yang siap membalikan keadaan dalam sekejap mata. Seluruh pasang mata di dalam ruangan, termasuk para awak media yang duduk di barisan belakang, seketika tertuju pada sosok Danu yang kini berdiri tegak membelakangi bangku penonton sidang. Yang mulia majelis hakim, rekan penasihat hukum terdakwa baru saja mengatakan bahwa kasus ini hanyalah masalah komunikasi dan makanan basi yang sepele. Buka Danu, suaranya terdengar sangat tenang namun syarat akan penekanan yang mendalam di setiap kata yang diucapkan. Namun, kami memiliki bukti baru yang akan menunjukkan kepada persidangan yang terhormat ini bahwa apa yang terjadi di dalam rumah tersebut bukan sekadar ketidaksengajaan atau konflik domestik biasa, melainkan sebuah tindakan kriminal yang sistematis, kejam, dan terencana dengan sangat matang. Pengacara Ibu Wati langsung mengernyitkan dahi, wajahnya berubah tegang mendengarkan arah pembicaraan Danu yang mulai keluar dari jalur dakwaan awal. Ia langsung berdiri dari kursinya seraya mengangkat sebelah tangan, bersiap untuk mengajukan keberatan atas pernyataan yang dianggapnya terlalu berlebihan dan tidak berdasar tersebut. Keberatan, Yang Mulia. Pihak penggugat mencoba menggiring opini tanpa dasar yang jelas di dalam ruang sidang ini. Dakwaan awal hanyalah tentang perbuatan tidak menyenangkan, tidak ada hubungannya dengan tindakan kriminal sistematis seperti yang dituduhkan. Seru pengacara Ibu Wati dengan suara lantang, mencoba memotong momentum yang sedang dibangun oleh pihak kami. Keberatan ditolak. Silakan penasihat hukum penggugat untuk melanjutkan penjelasan dan menyampaikan bukti konkret yang dimaksud. Ujar hakim ketua dengan nada suara yang berat dan tegas, mengetukkan palu sidangnya sebanyak 1 kali untuk menenangkan kembali suasana ruang sidang yang mulai riuh oleh bisikan pengunjung. Danu tersenyum sangat tipis, lalu berbalik ke meja kami untuk mengambil sebuah bundel berkas tebal bersampul putih dari dalam tas dokumen kulit miliknya. Ia berjalan mendekati meja majelis hakim, menyerahkan salinan berkas tersebut kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum, sebelum akhirnya membacakannya dengan suara yang lantang dan jelas di hadapan seluruh hadirin sidang yang mendengarkan dengan saksama. Kami mengajukan bukti dokumen forensik medis resmi dari laboratorium pusat yang memeriksa sampel hidangan yang disajikan oleh terdakwa kepada klien kami, Atikoh. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan secara komprehensif, makanan yang diberikan oleh Ibu Wati bukan sekadar basi karena faktor waktu, melainkan telah dengan sengaja dicampur dengan zat kimia arsenik beracun dosis rendah secara berkala. Kalimat yang keluar dari mulut Danu bagaikan sebuah bom waktu yang meledak tepat di tengah ruangan, memicu gumaman riuh penuh keterkejutan dari para pengunjung sidang yang sama sekali tidak menyangka akan adanya arah baru ini. Ibu Wati yang mendengar kalimat tersebut secara langsung dari tempat duduknya, langsung membelalakan matanya dengan sempurna. Wajahnya yang semula tampak tenang dan penuh keangkuhan kini berubah menjadi sangat pucat pasi seperti kertas tanpa ada darah yang mengalir. Tubuh wanita tua itu mendadak kaku, kedua tangannya yang berhiaskan cincin permata mulai gemetar hebat di atas meja terdakwa. Ia menatap pengacara mewahnya dengan pandangan penuh kepanikan yang amat sangat, mencari kepastian atau pembelaan yang bisa menyelamatkannya dari tuduhan mengerikan itu. Namun, sang pengacara sendiri tampak tertegun diam, kehilangan kata-kata atas fakta medis yang baru saja dibongkar di depan mata mereka semua oleh tim hukum kami. Di barisan depan bangku penonton, aku bisa melihat dari sudut mataku bagaimana Bowo ikut terkejut setengah mati. Suamiku itu memajukan tubuhnya, menatap lurus ke arah Danu dengan mulut yang sedikit terbuka, tidak percaya bahwa kasus yang semula ia bawa ke ranah hukum demi perbuatan tidak menyenangkan kini telah bergeser menjadi sebuah kasus pembunuhan berencana yang melibatkan ibunya sendiri. Detak jantung di dalam ruang sidang itu seolah berpacu dengan detik jam dinding yang kaku. Puncak konflik dari seluruh drama keluarga ini telah resmi dimulai di bawah sorotan lampu ruang sidang yang putih menyengat. Seluruh topeng kepalsuan, baik milik Ibu Wati maupun ketenangan palsu rumah tangga kami,
kini mulai retak dan hancur satu demi satu di bawah tekanan hukum yang kejam dan tak kenal kompromi. Aku tetap duduk dengan posisi tegak, menikmati setiap detak kepanikan yang menjalar di dalam ruangan ini. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruang sidang setelah riuh gumaman pengunjung ditenangkan oleh ketukan palu hakim yang bertubi-tubi. Gemuruh bisik-bisik di barisan belakang perlahan mereda, digantikan oleh ketegangan yang begitu padat hingga membuat udara di dalam ruangan terasa semakin berat untuk dihirup. Semua mata kini tertuju padaku setelah hakim ketua memintaku untuk berdiri dan memberikan penjelasan langsung terkait bukti forensik medis yang baru saja diajukan oleh tim penasihat hukumku ke hadapan meja majelis hakim yang terhormat. Aku berdiri dari kursi kayu yang dingin dengan keanggunan yang sangat tenang, tidak ada setetes pun air mata kemalangan atau tanda-tanda ketakutan yang tersisa di wajahku yang bersih. Aku merapikan ujung blazer pastel yang kukenakan, lalu menatap lurus ke arah Ibu Wati yang kini sedang gemetar hebat di kursinya. Wanita tua itu memegangi pinggiran meja kayu di depannya dengan jemari yang memutih, karena tekanan rasa panik yang amat sangat mulai menggerogoti seluruh pertahanan dirinya. Yang mulia, saya ingin menyampaikan sebuah fakta penting di depan persidangan yang terhormat ini. Ujarku, suaraku terdengar sangat jernih, stabil, dan menggema ke seluruh penjuru ruangan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Saya sudah mengetahui sejak lama bahwa ibu mertua saya, Ibu Wati, mencoba meracuni saya dengan zat kimia arsenik dosis rendah tersebut ke dalam setiap makanan yang ia sajikan secara khusus untuk saya di rumah. Pernyataan yang keluar dari mulutku itu kembali mengejutkan seluruh ruang sidang untuk kesekian kalinya. Di barisan penonton, Bowo ikut terbelalak tidak percaya. Tubuhnya menegang kaku di atas bangku kayu baris terdepan. Pembaca dan seluruh orang di ruangan ini mungkin mengira bahwa aku hanyalah seorang korban menantu perempuan yang pasif, lemah, dan terus-menerus menerima penindasan tanpa daya. Namun, kenyataan yang baru saja kubongkar justru membalikan semua asumsi dan spekulasi yang ada selama ini dengan sangat telak. Saya sengaja tidak pernah mengonsumsi makanan tersebut sejak pertama kali mencium aroma kimia yang aneh dan mencurigakan dari dapur. Selama berbulan-bulan, saya mengumpulkan makanan-makanan beracun itu satu demi satu, menyimpannya di sebuah laboratorium mini milik rekan kuliah saya yang terpercaya, dan merekam seluruh aksi Ibu Wati secara diam-diam menggunakan kamera tersembunyi berukuran jarum yang saya pasang di sudut dapur. Lanjutku dengan nada suara yang datar namun terasa sangat mematikan bagi pihak lawan. Saya sengaja berpura-pura sakit di depan suami dan mertua saya, membiarkan tubuh saya terlihat pucat dan lemah setiap hari, hanya untuk memancing Ibu Wati agar bertindak lebih jauh dan lebih ekstrim lagi. Semua itu saya lakukan sampai saya memiliki cukup bukti forensik yang kuat untuk menyeretnya ke penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, bukan sekadar atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Ibu Wati mendengarkan setiap kalimatku dengan napas yang terengah-engah, wajahnya yang keriput kini dipenuhi oleh kengerian yang mendalam. Ia menyadari dengan sangat lambat bahwa dirinya telah masuk sepenuhnya ke dalam lubang jebakan yang digali oleh menantu yang selama ini ia remehkan dan ia injak-injak sebagai wanita lemah dari keluarga miskin. Senjata makan tuan telah terjadi di depan matanya sendiri. Aku telah mengubah diriku dari seorang korban yang tertindas menjadi seorang konseptor strategi yang sangat dingin dan penuh perhitungan, membalikan setiap jengkal kejahatan mertuaku untuk menghancurkan dirinya sendiri di hadapan hukum negara yang mutlak dan tak kenal ampun. Pengacara Ibu Wati mencoba bangkit dari duduknya, namun gerakannya tampak sangat ragu dan kehilangan seluruh kepercayaan diri yang ia pamerkan di awal sidang. Yang mulia, ini adalah bentuk penjebakan yang disengaja oleh pihak penggugat. Klien kami telah dimanipulasi untuk melakukan tindakan tersebut. Danu, pengacaraku, langsung menyela dengan ketegasan yang mutlak. Penjebakan tidak akan pernah terjadi jika terdakwa tidak memiliki niat jahat dasar untuk membunuh klien kami sejak awal. Bukti forensik dan rekaman video menunjukkan konsistensi niat jahat terdakwa selama berbulan-bulan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hakim ketua mengetuk palu sekali, memotong perdebatan yang mulai memanas. Penjelasan dari pihak penggugat dicatat oleh Panitera. Persidangan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti video yang diajukan untuk mencocokkan validitas pernyataan ini. Aku kembali duduk di samping Danu dengan punggung yang tetap tegak lurus. Aku tidak melirik ke arah Bowo yang berada di belakangku, namun aku bisa merasakan tatapan matanya yang menusuk punggungku dengan ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Suamiku yang mengira dirinya adalah dalang yang mengendalikan drama hukum ini demi kepentingannya sendiri, kini harus menyaksikan bahwa istrinya yang tampak penurut ini telah melangkah 10 langkah lebih maju di depan mereka semua. Jaring-jaring yang kususun selama berbulan-bulan di dalam kegelapan rumah kolonial itu kini telah mengencang,
siap mencekik siapa saja yang mengira mereka bisa mempermainkan hidupku dengan mudah. Persidangan berlanjut dengan atmosfer yang semakin menyudutkan posisi Ibu Wati sebagai pihak terdakwa utama dalam kasus yang kini telah resmi berubah haluan menjadi dugaan percobaan pembunuhan berencana. Ruang sidang yang ber-AC dingin itu mendadak terasa pengap oleh ketegangan yang merayap di antara barisan kursi kayu. Semua saksi meringankan yang dihadirkan oleh pengacara mewah Ibu Wati, termasuk beberapa kerabat dekat keluarga besar Raharjo dan tetangga perumahan elit yang mencoba memberikan kesaksian tentang tabiat baik serta kedermawanan sosial Ibu Wati di masa lalu, runtuh seketika tanpa sempat membangun pembelaan yang berarti. Semua narasi tentang sosok ibu tua yang santun dan agamis itu menguap begitu saja di hadapan bukti rekaman video digital yang diputar oleh jaksa penuntut umum di layar besar ruang sidang utama. Di dalam rekaman video beresolusi tinggi tersebut, yang diambil dari sudut tersembunyi di atas lemari dapur, terlihat dengan sangat jelas tanpa ada celah bantahan bagaimana Ibu Wati dengan ekspresi wajah penuh kebencian yang mendalam menuangkan cairan bening dari sebuah botol kaca kecil ke dalam mangkuk makanan yang dikhususkan untukku. Tidak ada rekayasa digital, tidak ada potongan gambar yang mencurigakan. Kamera kecil itu merekam setiap gerak-gerik dingin wanita tua itu saat suasana rumah sedang sepi, membuktikan adanya niat jahat yang konsisten dan berulang kali dilakukan dalam hitungan minggu. Tidak ada ruang untuk mengelak lagi bagi wanita tua itu. Semua bukti visual dan dokumen forensik medis telah mengunci perbuatannya dengan sangat rapat, mengubur semua argumen pembelaan yang telah disiapkan secara mahal oleh tim hukumnya. Terdakwa Wati Raharjo, apakah Anda mengakui bahwa orang yang berada di dalam rekaman video digital tersebut adalah diri Anda sendiri, dan tindakan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain? Tanya Hakim Ketua dengan nada suara yang berat, penuh wibawa, dan dingin, menatap tajam ke arah Ibu Wati yang kini tertunduk lesu di kursinya. Ibu Wati tidak langsung menjawab. Ia hanya bisa terisak pelan dengan pundak yang merosot ke bawah, memandangi jemarinya yang mulai berkerut tanpa berani mengangkat wajahnya sedikit pun untuk menatap majelis hakim ataupun pengunjung sidang. Seluruh keangkuhan, kesombongan kasta, dan harga diri tingginya sebagai penguasa tunggal di rumah tangga kolonial itu kini telah lenyap tanpa bekas, meninggalkan sosok wanita tua yang ketakutan dibayang-bayang hukuman penjara yang nyata. Pengacaranya sendiri hanya bisa menghela napas panjang seraya menyandarkan punggung pada sandaran kursi, menyadari dengan sangat realistis bahwa kasus ini sudah tidak mungkin lagi bisa diselamatkan dengan retorika hukum biasa di hadapan bukti sekuat ini. Kondisi semakin memburuk bagi Ibu Wati ketika Bowo dipanggil oleh jaksa penuntut umum untuk maju ke depan, mengambil tempat di kursi saksi kunci dari pihak keluarga yang tinggal bersama di rumah tersebut. Bowo berjalan dengan langkah yang tampak tegang, mengenakan kemeja batik formal, namun sorot matanya tampak sangat dingin saat ia melirik sekilas ke arah ibunya yang sedang menangis. Di bawah sumpah kitab suci yang diletakkan di atas kepalanya, Bowo memberikan kesaksian yang semakin memberatkan posisi ibunya sendiri di hadapan majelis hakim yang terhormat. Bowo menceritakan seluruh detail perlakuan diskriminatif, ucapan kasar, hingga tindakan pengusiran pakaian yang ia saksikan sendiri di dalam rumah, menegaskan di bawah sumpah bahwa ibunya memang memiliki kebencian yang mendalam dan tidak beralasan terhadap diriku sejak hari pertama pernikahan kami dimulai. Ia memosisikan dirinya sebagai seorang anak yang teroyak antara rasa hormat kepada orang tua dan kewajiban moral untuk membela kebenaran serta keselamatan istrinya yang terus-menerus dizalimi. Kesaksian yang keluar dari mulut anak kandung kesayangannya sendiri itu menjadi sebuah pukulan telak yang meremukkan sisa-sisa kekuatan batin Ibu Wati, membuatnya merasa benar-benar terisolasi, terhianati, dan berada di sudut paling sempit di dalam ruang sidang yang dingin itu tanpa ada satupun lengan keluarga yang bersedia merangkulnya kembali. Aku yang duduk tenang di sebelah Danu memperhatikan setiap detail gerak-gerik Bowo di kursi saksi. Suara suamiku terdengar begitu meyakinkan, penuh dengan penekanan emosional yang tepat di setiap kalimatnya, seolah-olah ia adalah sosok suami paling tulus yang sedang memperjuangkan keadilan bagi istrinya yang tercinta. Di mata para pengunjung sidang dan hakim, Bowo mungkin terlihat seperti pahlawan moral, seorang laki-laki jantan yang berani menentang ibunya sendiri demi menegakkan hukum yang benar. Namun, bagiku yang telah memperhatikan setiap jengkal dinamika ini dari balik bayang-bayang, ada sebuah ketenangan yang terlalu rapi dalam kesaksian Bowo. Ia tidak tampak seperti seorang anak yang sedang bersedih karena harus menjebloskan ibunya ke dalam penjara. Ia tampak seperti seorang profesional yang sedang menyelesaikan tugas akhir dari sebuah rencana yang telah disusun dengan sangat teliti di dalam kepalanya sendiri. Saat jaksa penuntut umum menyelesaikan pertanyaannya dan hakim mempersilakan saksi untuk kembali ke bangku penonton, Bowo sempat menatapku selama beberapa detik, memberikan sebuah anggukan kecil yang syarat akan pesan perlindungan dan keyakinan bahwa kami akan memenangkan pertempuran hukum ini.
Aku membalas anggukan itu dengan seulas senyuman tipis, memainkan peranku sebagai istri yang bersyukur dengan sangat sempurna di bawah lampu ruang sidang yang benderang. Pertunjukan besar ini telah mencapai titik puncaknya di babak persidangan hari ini, di mana semua bukti telah digelar dan semua saksi telah mengunci mati nasib Ibu Wati di dalam sudut mati yang tak tertembus oleh pembelaan apapun. Namun, di balik kepuasan melihat runtuhnya kekuasaan wanita tua yang pernah memberi saya makanan basi itu, fokus perhatianku kini telah beralih sepenuhnya kepada pria yang baru saja turun dari kursi saksi, sang pahlawan yang topengnya mulai memancarkan retakan-retakan kecil yang sangat mencurigakan di mataku. Saat majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan selama 15 menit demi merumuskan putusan setelah terkait status penahanan terdakwa, suasana di dalam ruang sidang utama menjadi sedikit lebih longgar namun tetap dipenuhi oleh ketegangan yang pekat. Beberapa pengunjung sidang tampak berbisik-bisik, sementara para awak media bergegas keluar untuk mengirimkan berita terbaru. Ibu Wati masih terduduk lemas di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk, sementara pengacaranya sedang sibuk berbicara dengan jaksa di sudut ruangan yang lain, mendiskusikan berkas medis yang tidak bisa dibantah lagi. Bowo berdiri dari bangku penonton sidang baris terdepan, merapikan kemeja batiknya, lalu melangkah perlahan mendekati kursi tempat ibunya duduk. Semua orang di ruangan itu, termasuk diriku yang memperhatikannya dengan saksama dari meja penggugat, mengira bahwa Bowo berjalan mendekat untuk memberikan kalimat penenangan, ucapan maaf yang emosional, atau bahkan ancaman terakhir untuk mencoret ibunya dari silsilah keluarga atas tindakan kejam yang telah dilakukan terhadap diriku. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru menjadi titik balik terbesar yang membalikan seluruh premis cerita ini dari drama domestik menjadi sebuah kengerian yang nyata. Bowo membungkukkan badannya dengan sangat tenang, mendekatkan wajahnya ke telinga Ibu Wati yang sedang menangis terseduh-seduh, lalu membisikkan sebuah kalimat dengan nada suara yang sangat rendah, dingin, namun syarat akan racun manipulasi yang luar biasa mengerikan. "Ibu pikir aku benar-benar membela Atiko selama ini?" bisik Bowo dengan seulas senyuman tipis yang sangat kejam di bibirnya, membuat tangisan Ibu Wati seketika terhenti seketika. "Ibu salah besar. Akulah yang menukar botol racun milik ibu dengan dosis yang jauh lebih mematikan malam itu di dapur ketika ibu sedang lengah. Dan sekarang, akulah yang memberikan semua dokumen rahasia serta bukti tambahan ke pengacara Atiko agar kalian berdua bisa saling menghancurkan secara total di pengadilan ini." Mendengar bisikan maut yang keluar dari mulut anak kandung yang paling dibanggakan, disayangi, dan dibelanya sepanjang hidup, mata Ibu Wati langsung membelalak sempurna karena rasa terkejut dan ngeri yang luar biasa hebat. Seluruh tubuh wanita tua itu bergetar hebat, wajahnya berubah menjadi sangat putih seakan seluruh darahnya menguap habis dalam sedetik. Ia menatap anak laki-lakinya itu dengan pandangan yang penuh ketakutan, seolah-olah pria di hadapannya bukanlah anak yang ia besarkan, melainkan sosok asing yang sangat menyeramkan. Sedetik kemudian, sebuah teriakan histeris yang sangat melengking dan penuh rasa frustrasi keluar dari tenggorokan Ibu Wati, memecah kesunyian ruang sidang yang dingin itu dengan sangat mengejutkan. "Kamu iblis, Bowo. Kamu bukan anakku. Kamu iblis sejati," jerit Ibu Wati secara histeris raya bangkit dari kursinya dan mencoba mencakar wajah Bowo dengan kuku-kukunya yang gemetar, membuat seluruh ruang sidang langsung geger. Pengacaranya terkejut setengah mati, sementara petugas keamanan sidang langsung berlari cepat untuk mengamankan situasi dan memegangi tubuh Ibu Wati yang terus meronta-ronta dengan histeris menunjuk ke arah anaknya. Bowo melangkah mundur dengan wajah yang sengaja diubah menjadi tampak sangat sedih, bingung, dan terluka di hadapan kamera wartawan serta pandangan majelis hakim yang kembali menengok ke ruang sidang. Ia mengangkat kedua tangannya seolah-olah menjadi korban dari kegilaan ibunya sendiri yang tidak terima atas kesaksian jujurnya di bawah sumpah tadi. Di sudut ruangan, aku berdiri terpaku di dekat meja Danu, menatap reaksi histeris mertuaku dan perubahan ekspresi mikro di wajah suamiku dengan kesadaran baru yang sangat dingin yang mulai merayap di dalam benakku. Jeritan Ibu Wati bukan sekadar kemarahan seorang terdakwa yang frustrasi, itu adalah jeritan kehancuran seorang ibu yang baru saja menyadari bahwa ancaman terbesar dalam hidupnya bukan berasal dari menantu yang ia benci, melainkan dari darah dagingnya sendiri yang selama ini ia puja-puja sebagai seorang pahlawan keluarga. Puncak konflik telah mencapai titik puncaknya, membuka tabir sebuah konspirasi yang jauh lebih besar dan gelap daripada yang pernah kubayangkan di dalam kamar tidurku yang sunyi. Teriakan histeris Ibu Wati yang menggema di seluruh penjuru ruang sidang utama akhirnya berhasil diredam setelah 4 orang petugas keamanan pengadilan bertindak tegas. Mereka memegangi kedua lengan wanita tua itu yang terus meronta-ronta dengan sisa tenaga yang ia miliki, lalu membimbingnya keluar melalui pintu samping menuju ruang tahanan sementara di bagian bawah gedung pengadilan negeri.
Sepanjang jalan koridor, suara jeritannya yang menyebut Bowo sebagai iblis masih terdengar samar-samar, meninggalkan gaung yang sangat tidak nyaman di telinga setiap orang yang mendengarnya. Atmosfer di dalam ruangan sidang berubah menjadi sangat canggung dan dipenuhi spekulasi baru dari para pengunjung serta awak media yang mulai sibuk mengetikkan laporan kilat di ponsel mereka masing-masing. Hakim Ketua memutuskan untuk memperpanjang waktu penundaan sidang demi memberikan kesempatan bagi pihak medis pengadilan untuk memeriksa kondisi psikologis terdakwa yang mendadak tidak stabil. Ruang sidang yang kaku itu perlahan mulai mengosongkan diri, menyisakan beberapa petugas pembersih dan tim hukum yang masih membereskan berkas di meja kayu mereka. Aku memilih untuk melangkah keluar, berjalan menuju koridor luar yang tampak lebih sepi dan sejuk karena embusan angin dari taman tengah gedung pengadilan. Aku membutuhkan ruang untuk berpikir jernih, tanpa harus diawasi oleh tatapan kamera yang haus akan drama keluarga. Bowo berjalan menyusulku dari arah belakang dengan langkah yang sengaja dibuat tergesa-gesa, menciptakan kesan bahwa ia adalah seorang suami yang sangat protektif dan tidak ingin istrinya merasa sendirian setelah insiden mengerikan di dalam ruangan tadi. Ia mengenakan kemeja batik formalnya dengan sangat rapi, menata ekspresi wajahnya kembali menjadi sosok pria yang terluka, bingung, sekaligus penuh dengan kepedulian yang mendalam. Ia mengulurkan kedua tangannya, mencoba meraih pundakku untuk memberikan ketenangan palsu yang biasa ia tunjukkan sejak awal kasus ini bergulir di ranah kepolisian. "Atiko, kamu tidak apa-apa? Tubuhmu tidak gemetar, kan?" Tanya Bowo dengan nada suara yang sengaja direndahkan penuh kelembutan, seolah-olah ia sedang berbicara dengan seorang anak kecil yang baru saja menyaksikan sebuah kecelakaan besar. Ibu sudah benar-benar kehilangan kendali atas akal sehat dan jiwanya sendiri di dalam sana. Untung saja petugas keamanan segera bertindak tegas sebelum ia sempat melangkah lebih jauh untuk melukaimu lagi dengan kuku-kukunya yang tajam. Aku menarik tubuhku mundur secara perlahan dan halus, memastikan bahwa jemari Bowo tidak sempat menyentuh permukaan blazer pastel yang kukenakan hari ini. Aku menatap lurus ke dalam manik mata suamiku dengan pandangan yang sama sekali berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi binar mata seorang istri yang penurut, lemah, atau membutuhkan perlindungan mutlak dari seorang pria pahlawan. Sorot mataku berubah menjadi sangat dingin, tajam, dan penuh selidik, menembus lapisan topeng ketenangan yang terpasang rapi di wajah rupawan pria di hadapanku ini. Detail dari seluruh rangkaian kejadian di dalam ruang sidang tadi kembali berputar dengan sangat cepat di dalam kepalaku seperti sebuah kepingan teka-teki gambar yang mulai menemukan tempatnya yang tepat. Aku mengingat bagaimana posisi tubuh Bowo saat mendekati ibunya, kemiringan kepalanya yang terlalu dekat dengan telinga wanita tua itu, perubahan ekspresi mikro di sudut bibirnya yang sempat membentuk seulas senyuman sinis sebelum Ibu Wati menjerit histeris. Hingga bagaimana tenangnya Bowo melangkah mundur seolah-olah ia sudah memprediksi reaksi histeris tersebut dengan sangat akurat. Jeritan Ibu Wati yang menyebut anaknya sebagai iblis bukanlah sebuah reaksi dari rasa frustrasi seorang terdakwa yang kalah di meja hijau. Itu adalah jeritan murni dari sebuah penemuan fakta yang sangat mengerikan tentang darah dagingnya sendiri. "Apa yang sebenarnya kamu bisikan kepada ibumu tadi di dalam ruang sidang, Mas?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat rendah, berat, dan menuntut sebuah kebenaran yang mutlak tanpa ada rekayasa kata-kata lagi. Mataku tidak berkedip sedikit pun, mengunci pandangan Bowo untuk melihat sejauh mana ia akan mencoba membohongiku di koridor yang sepi ini. Bowo sempat tertegun selama 1 detik penuh. Sebuah jeda waktu yang sangat singkat namun sangat berarti bagi seseorang yang terbiasa menganalisis kebohongan seperti diriku. Urat kecil di dekat pelipisnya tampak menegang sesaat sebelum ia berhasil menguasai seluruh emosi dan ekspresi wajahnya kembali menjadi tampak tenang, penuh pembelaan, dan dipenuhi oleh rasa cinta yang dipaksakan untuk terlihat tulus di hadapanku. Aku hanya mengatakan hal yang jujur kepadanya, "Atiko." Aku membisikkan bahwa ia harus mulai belajar menerima kenyataan hukum dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kejamnya terhadapmu di depan majelis hakim yang terhormat. Jawab Bowo dengan intonasi suara yang sangat stabil, mencoba meyakinkanku dengan kebohongan baru yang terdengar sangat logis. "Aku melakukan semua tindakan keras ini demi dirimu, Atiko. Demi menegakkan keadilan untuk istriku yang selama ini sudah terlalu banyak mengalah dan menderita di bawah atap rumah keluarga kami." Aku tidak membalas ucapannya dengan kata-kata. Aku hanya menatapnya dalam keheningan selama beberapa saat, merasakan sebuah kebenaran yang sangat dingin mulai merayap di dalam sanubariku. Senyuman tipis yang sangat samar muncul di sudut bibirku, sebuah pertanda bahwa aku tidak lagi termakan oleh setiap untaian kalimat manis yang keluar dari mulut manis pria ini.
Aku membalikan badanku secara perlahan, melangkah pergi meninggalkan Bowo sendirian di koridor luar pengadilan, tanpa memberikan respons emosional atau persetujuan apapun atas penjelasannya tadi. Di dalam kepalaku, seluruh benang merah manipulasi yang selama ini terasa buram kini mulai terangkai dengan sangat jelas dan transparan. Aku menyadari dengan sangat jernih bahwa ada sebuah kekuatan yang jauh lebih gelap, dingin, dan sistematis yang bergerak di balik layar di belakang kasus makanan basi ini. Bowo bukanlah seorang suami idaman yang sedang memperjuangkan hak-hak istrinya yang tertindas karena rasa cinta yang mendalam. Ia adalah seorang konseptor sejati, seorang arsitek yang sedang memainkan panggung sandiwara besar dengan memanfaatkan kebencian mendalam dari Ibu Wati dan rasa sakit hati dari diriku sendiri agar kami berdua saling menuntut, saling menghancurkan, dan saling melenyapkan di atas meja hijau pengadilan negeri yang kaku ini. Runtuhnya topeng sang pahlawan ini tidak membuatku merasa takut atau ingin menangis histeris seperti wanita pada umumnya. Sebaliknya, hal ini justru menyalakan sebuah api kewaspadaan yang sangat dingin di dalam dadaku. Aku menyadari bahwa permainan ini belum selesai sepenuhnya dengan penahanan Ibu Wati di sel pengadilan. Musuh yang sesungguhnya bukanlah wanita tua yang kejam dengan mangkuk sayur basinya di dapur, melainkan pria yang tidur di sebelahku setiap malam, pria yang mengunci tanganku dengan janji setia namun menyimpan sebuah rencana pemusnahan massal bagi seluruh anggota keluarganya demi sebuah ambisi pribadi yang belum sepenuhnya terbuka ke permukaan tanah. Aku melangkah menuju ruang kerja tim hukumku dengan pikiran yang bekerja 10 kali lebih cepat dari biasanya. Jika Bowo mengira bahwa aku adalah bidak catur yang bisa ia gerakkan dengan mudah menuju tepi jurang kehancuran demi memuluskan jalannya, maka ia telah melakukan sebuah kesalahan fatal yang akan ia sesali seumur hidupnya. Aku telah berhasil menjebak ibunya dengan bukti forensik medis yang sangat rapi tanpa ia ketahui, dan kini saatnya aku mulai membalikan seluruh perhatian dan strategi hukumku untuk menguliti habis setiap jengkal kebohongan dan rencana busuk yang disembunyikan oleh suamiku sendiri di balik senyuman indahnya yang mematikan itu. Pertempuran hukum ini baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya. Sebuah perang psikologis di mana topeng pahlawan akan dipaksa runtuh hingga menampilkan wajah asli seorang pengkhianat sejati di hadapan hukum yang mutlak. Malam harinya, setelah persidangan yang penuh dengan ketegangan dan drama histeris itu resmi ditutup untuk sementara waktu, aku memilih untuk tidak pulang ke rumah kolonial bersama Bowo. Aku menolak secara halus ajakannya dengan alasan ingin menenangkan pikiran di rumah orang tuaku yang sederhana di pinggiran kota. Namun, kenyataannya, langkah kakiku justru membawa diriku menuju ke kantor hukum milik Danu yang terletak di sebuah gedung perkantoran tinggi di pusat bisnis kota yang masih benderang oleh lampu-lampu jalanan malam. Aku membutuhkan sebuah kepastian hukum yang nyata, sebuah ruang yang aman untuk memeriksa kembali semua berkas, dokumen keuangan, serta status kepemilikan aset keluarga besar Raharjo yang sempat kuminta untuk diselidiki secara mendalam beberapa hari yang lalu melalui bantuan sebuah lembaga audit independen yang sangat terpercaya. Di atas meja kerja Danu yang berukuran besar dan terbuat dari kayu mahoni tua, berserakan belasan lembar dokumen laporan keuangan, rekening koran bank, serta akta perjanjian bisnis yang dipenuhi oleh angka-angka rumit dan stempel hukum resmi. Cahaya lampu meja yang kekuningan menerangi lembar demi lembar kertas yang menjadi bukti nyata dari sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan sekaligus menjijikkan tentang sosok suamiku. Danu duduk di kursi kerjanya dengan wajah yang tampak sangat serius. Jemarinya memegang sebuah pena perak seraya menunjuk ke arah sebuah tabel transaksi keuangan yang memiliki catatan merah di bagian pinggirnya. Ia menatapku dengan pandangan mata seorang profesional yang telah melihat banyak sekali kasus pengkhianatan di dunia bisnis dan keluarga. Klien kami, Atikoh, lihatlah dengan saksama seluruh rangkuman dokumen laporan keuangan ini, ujar Danu dengan nada suara yang berat, tenang, namun penuh dengan penekanan yang mendalam pada setiap poin yang ia sampaikan. Berdasarkan hasil penelusuran tim auditor independen yang kita sewa, suamimu, Bowo, ternyata terlibat dalam kasus utang piutang luar biasa besar akibat kegagalannya dalam sebuah investasi properti bodong di luar negeri. Jumlah utangnya telah mencapai angka puluhan miliar rupiah, dan seluruh aset pribadi miliknya yang terdaftar atas namanya sendiri kini telah berada di ambang penyitaan total oleh pihak bank swasta terkait karena ia sudah tidak mampu lagi membayar cicilan bunga yang menumpuk. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara malam yang dingin dari pendingin ruangan kantor masuk mengisi paru-paruku yang terasa sesak. Sebuah senyuman getir yang sangat dingin muncul di wajahku yang pucat. Sekarang semuanya menjadi sangat masuk akal bagi diriku. Seluruh potongan teka-teki yang selama ini membingungkan tentang perubahan sikap Bowo yang mendadak sangat agresif membawaku ke ranah hukum kini, telah menemukan jawaban aslinya yang paling benderang. Danu kemudian membalikan lembaran kertas tersebut ke halaman berikutnya,
menunjukkan sebuah klausul perjanjian hukum waris dan kepemilikan aset perusahaan keluarga yang ditandatangani beberapa tahun yang lalu sebelum pernikahan kami berlangsung. Perhatikan klausul hukum di lembar paling bawah ini, Atikoh. Lanjut Danu dengan suara yang semakin merendah namun terdengar sangat tajam di telingaku. Semua aset warisan rumah, tanah, dan saham perusahaan keluarga yang saat ini masih terdaftar atas nama Ibu Wati, serta seluruh aset perusahaan rintisan yang saat ini seatas nama Anda sendiri, secara hukum hanya bisa dikuasai penuh oleh Bowo jika dua kondisi terpenuhi. Kondisi pertama, Ibu Wati harus mendekam di dalam penjara dalam jangka waktu yang sangat lama akibat kasus pidana berat sehingga ia kehilangan hak pengelolaan aset keluarga. Kondisi kedua, Anda sebagai istrinya harus dinyatakan mengalami gangguan mental akibat tekanan psikologis, atau bercerai dengannya tanpa mengajukan sepeser pun tuntutan harta gonogini di pengadilan negeri karena posisi Anda yang dianggap bersalah atau tidak cakap hukum. Aku menyandarkan punggungku pada sandaran kursi kulit yang empuk, menatap langit-langit ruang kerja Danu dengan pikiran yang terasa sangat jernih namun sedingin es di kutub utara. Bowo adalah sang arsitek sejati di balik seluruh skenario kelam ini. Pria yang selama ini kupuja sebagai pahlawan pelindungku ternyata adalah seekor serigala berbulu domba yang sangat kejam. Ia dengan sangat sengaja memanfaatkan kebencian mendalam dari Ibu Wati terhadap latar belakang keluargaku yang miskin, dan di saat yang sama ia memanipulasi rasa sakit hati serta penderitaanku agar kami berdua saling menyerang, saling menuntut, dan saling menghancurkan satu sama lain di depan meja hijau pengadilan. Dengan menjebloskan ibunya ke dalam penjara atas kasus percobaan pembunuhan berencana, Bowo akan mendapatkan hak asuh penuh atas seluruh kekayaan ibunya tanpa ada gangguan dari anggota keluarga yang lain. Dan dengan membuat diriku terlihat seperti seorang istri yang rapuh, tertekan secara mental, atau hancur karena trauma racun tersebut, ia bisa dengan mudah mendesakku untuk menyerahkan seluruh kendali aset perusahaan atas namaku kepadanya, atau menceraikanku begitu saja tanpa harus kehilangan harta sepeser pun untuk melunasi seluruh utang investasi bodongnya yang menggunung. Tepat pada saat aku sedang merenungi kenyataan pahit tersebut, telepon genggam milikku yang terletak di atas meja kerja Danu mendadak bergetar dengan sangat keras, memecah keheningan ruangan. Layar ponsel menampilkan nama Bowo yang memanggilku untuk kesekian kalinya malam ini. Aku membiarkan getaran itu berhenti dengan sendirinya, namun sedetik kemudian sebuah pesan singkat masuk dari nomornya. Aku membuka pesan tersebut dan membacanya dengan saksama. Di dalam pesan teks itu, Bowo menuliskan kata-kata penuh keprihatinan yang sangat manis, mendesakku untuk segera menemui pengacara pribadinya keesokan pagi guna menandatangani sebuah dokumen surat kuasa pengalihan sementara seluruh aset perusahaan dan rumah atas namaku. Ia beralasan bahwa hal ini sangat krusial demi keamanan hukum dan perlindungan aset kita dari kemungkinan tuntutan balik atau penyitaan dari tim hukum Ibu Wati selama proses persidangan kasus percobaan pembunuhan ini berlangsung di pengadilan negeri. Aku menatap layar telepon genggam itu dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh rasa jijik yang amat sangat, sebuah perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya kepada siapapun sepanjang hidupku. Laki-laki yang tidur di sampingku setiap malam, yang memelukku dengan kehangatan palsu setiap kali aku berpura-pura lemas di tempat tidur, ternyata adalah sosok iblis sejati yang siap mengorbankan ibu kandungnya sendiri yang telah melahirkannya, serta mengorbankan istrinya yang sah demi memuaskan ambisi, keserakahan, dan menyelamatkan dirinya sendiri dari jerat kebangkrutan finansial. Apakah kita akan mengikuti permainan suamimu ini, Atikoh? Tanya Danu seraya merapikan kembali bundel dokumen tebal di atas mejanya, menatapku untuk meminta keputusan strategis yang akan kami ambil besok pagi di ruang sidang. Aku meletakkan telepon genggamku kembali ke atas meja dengan gerakan tangan yang sangat tenang, tidak ada sedikit pun getaran kepanikan atau kesedihan di jemariku. Aku menatap Danu dengan seulas senyuman dingin yang penuh dengan tekad pembalasan yang mutlak. Bowo mengira bahwa aku hanyalah sebuah bidak catur kecil yang bodoh, seonggok boneka yang bisa ia gerakkan dengan mudah menuju tepi jurang kehancuran demi memuluskan jalannya menguasai semua harta. Ujarku, suaraku terdengar sangat tenang namun syarat akan ancaman yang mematikan bagi siapa saja yang mendengarnya. Ia lupa bahwa aku berhasil menjebak ibunya yang kejam itu dengan bukti forensik yang sangat rapi tanpa pernah ia sadari sedikit pun. Jika ia ingin bermain di dalam sebuah panggung sandiwara yang gelap, maka aku akan memastikan bahwa dialah yang akan menjadi aktor utama yang akan menerima eksekusi paling tragis di akhir pertunjukan nanti. Aku meminta Danu untuk segera menyiapkan seluruh dokumen tandingan, termasuk laporan hasil audit independen ini, bukti-bukti transaksi utang piutang Bowo yang rahasia, serta rekaman percakapan audio digital yang berhasil kukumpulkan secara mandiri melalui alat penyadap kecil yang sempat kupasang di ruang kerja pribadi Bowo di rumah beberapa minggu yang lalu.
Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban dari konspirasi busuk suamiku. Jika rumah tangga ini harus hancur berantakan menjadi puing-puing yang tak bersisa, maka aku akan memastikan bahwa Bowolah yang akan tertimbun paling dalam di bawah reruntuhan tersebut, tanpa ada satupun celah hukum yang bisa menyelamatkannya dari bilik penjara yang dingin. Kehancuran sang arsitek manipulatif ini telah resmi kurencanakan malam ini, di balik dinding kantor hukum yang sunyi ini, dan esok hari akan menjadi awal dari pembalasan dendamku yang sesungguhnya di hadapan hukum negara yang mutlak. Hari pembacaan vonis akhir tiba dengan atmosfer yang terasa luar biasa menekan di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak pagi buta, ruangan bertembok putih kaku itu telah dipadati oleh pengunjung, kerabat dekat keluarga besar Raharjo, serta puluhan awak media yang tertarik dengan drama hukum keluarga yang penuh dengan kejutan mistis ini. Kilatan lampu kamera wartawan terus menyala di barisan belakang, menciptakan riak cahaya yang tidak tenang di dalam ruangan yang ber-AC dingin tersebut. Di kursi terdakwa, Ibu Wati duduk dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus dan layu dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Wajahnya yang semula penuh keangkuhan kini tampak sangat tua, dipenuhi kerutan kepasrahan yang mendalam seakan ia sudah siap menerima apapun takdir hukum yang akan menimpa dirinya. Aku duduk di kursi penggugat dengan posisi punggung tegak lurus, mengenakan setelan blazer berwarna hitam formal yang melambangkan ketegasan sikapku. Di sebelahku, Danu beberapa kali memeriksa kerapian berkas di dalam map kulitnya, memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Sementara itu, di barisan depan bangku penonton, Bowo duduk dengan wajah yang dipasang serapi mungkin. Ia sesekali melemparkan tatapan penuh simpati dan kehangatan palsu ke arahku, mengira bahwa hari ini adalah hari kemenangan besar di mana ia akan berhasil menyingkirkan ibunya sekaligus bersiap menguasai seluruh aset yang ada di bawah kendaliku melalui surat kuasa yang terus ia desak untuk kutandatangani. Keheningan yang mutlak seketika tercipta saat ketiga majelis hakim memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat duduk mereka di meja hijau yang tinggi. Hakim ketua membetulkan posisi kacamata tebalnya, lalu mengetukkan palu sidang sebanyak 3 kali dengan ketukan yang mantap, menandakan bahwa jalannya persidangan pamungkas ini resmi dimulai untuk umum. Menyatakan terdakwa Wati Raharjo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana secara berlanjut terhadap menantunya, ujar hakim ketua, suara baritonnya yang berat menggema dengan sangat tegas ke setiap sudut ruangan yang sunyi. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 10 tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani. Mendengar amar putusan tersebut, Ibu Wati hanya bisa memejamkan matanya rapat-rapat seraya air mata penyesalan mulai mengalir membasahi pipinya yang keriput. Tidak ada lagi jeritan histeris, tidak ada lagi makian kasar. Wanita tua yang dahulu kerap menyodorkan mangkuk sayur lodeh basi di meja makan itu, kini telah lumpuh sepenuhnya di hadapan ketegasan hukum negara. Pengacara mewahnya hanya bisa tertunduk lesu, menyadari bahwa seluruh upaya pembelaan mereka telah hancur lebur oleh keaslian bukti forensik medis yang kami ajukan sejak awal persidangan. Namun, kejutan terbesar di hari akhir persidangan ini belum selesai sepenuhnya bagi para hadirin yang berada di dalam ruangan tersebut. Saat hakim ketua hendak mengangkat palunya untuk menutup jalannya persidangan secara resmi, Danu langsung bangkit berdiri dari kursi tempat duduknya seraya mengangkat sebelah tangannya dengan sangat tenang namun penuh wibawa. "Keberatan, Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat," seru Danu, suaranya yang lantang langsung memutus momentum hakim di depan meja hijau. "Sebelum persidangan ini ditutup, kami dari pihak korban memiliki hak hukum untuk mengajukan bukti baru serta dokumen permohonan pengembangan perkara terkait adanya keterlibatan pihak luar yang bertindak sebagai otak intelektual di balik konspirasi kejahatan berencana ini." Seluruh ruang sidang seketika kembali riuh oleh bisik-bisik pengunjung yang terkejut setengah mati. Para wartawan di barisan belakang langsung memajukan tubuh mereka dengan antusiasme yang tinggi. Hakim ketua mengernyitkan dahi, menatap Danu dengan saksama selama beberapa saat sebelum memberikan isyarat dengan anggukan kepalanya. "Silakan penasihat hukum penggugat untuk maju dan menyerahkan berkas perkara yang dimaksud ke hadapan meja majelis," ujar hakim ketua seraya menerima bundel dokumen tebal bersampul merah yang diserahkan oleh Danu, lengkap dengan sebuah kandar kilas yang berisi rekaman percakapan audio digital. Danu kembali berdiri di tengah ruangan, membalikan badannya sedikit hingga pandangannya mengunci lurus pada posisi duduk Bowo di bangku penonton. "Yang Mulia, berkas yang kami serahkan adalah laporan hasil audit keuangan independen, bukti transaksi utang piutang fiktif, serta rekaman suara digital yang membuktikan bahwa saudara Bowo Raharjo, suami dari klien kami, adalah orang yang dengan sengaja memanipulasi dosis zat arsenik di dapur rumah tangga mereka.
Ia melakukan semua itu dengan motif yang sangat keji, yaitu memanfaatkan kebencian ibunya untuk melenyapkan hak milik aset istri dan ibunya demi melunasi utang investasi bodong pribadinya yang mencapai puluhan miliar rupiah. Wajah Bowo yang semula tampak tenang dan dipenuhi senyuman kemenangan instan langsung berubah menjadi sangat panik dalam sekejap mata. Warna kulitnya memucat sempurna, dan bulir-bulir keringat dingin mulai bermunculan di keningnya. Ia mencoba bangkit dari kursi penonton, hendak memprotes atau melarikan diri dari dalam ruangan, namun langkahnya langsung terhenti sepenuhnya ketika dua orang petugas kepolisian berpakaian seragam lengkap yang sejak tadi berjaga di pintu belakang sidang langsung berjalan cepat mendekati posisinya. Di depan seluruh pasang mata pengunjung sidang yang terbelalak tidak percaya, salah seorang petugas kepolisian langsung memegang pundak Bowo dengan sangat kokoh, sementara petugas yang lain mengeluarkan sepasang borgol besi yang dingin dari balik pinggangnya. Saudara Bowo Raharjo, berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan surat perintah penangkapan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan, Anda kami tangkap atas tuduhan keterlibatan dalam konspirasi percobaan pembunuhan berencana, penipuan dokumen keuangan aset keluarga secara ilegal, serta pemalsuan surat kuasa. Ujar petugas kepolisian tersebut dengan suara yang sangat tegas dan berwibawa. Dentingan suara borgol besi yang mengunci kedua pergelangan tangan Bowo terdengar sangat nyaring di dalam ruangan sidang yang mendadak sunyi senyap tersebut. Bowo menatapku dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh perpaduan antara kemarahan yang meluap-luap, rasa tidak percaya, serta permohonan ampun yang sangat menyedihkan. Bibirnya bergetar seolah ingin meneriakkan kata-kata pembelaan atau memanggil namaku agar aku mencabut laporan tersebut, namun aku tetap berdiri tegak di tempatku dengan wajah yang sedingin es batu, tanpa memberikan sedikitpun respons emosional ataupun simpati kepadanya. Kedok sang arsitek manipulatif yang selama ini bersembunyi di balik topeng suami pahlawan idaman telah dikuliti habis, hingga ke akar-akarnya oleh kecerdasan menantu perempuan yang dahulu selalu mereka remehkan di rumah kolonial tersebut. Bowo tidak pernah menyangka bahwa setiap langkah manis yang ia susun di dalam kegelapan malam justru menjadi jalan tol yang mengantarkan dirinya sendiri masuk ke dalam bilik penjara yang kaku. Setelah majelis hakim resmi menutup persidangan dengan ketukan palu final yang mutlak, aku melangkah keluar dari dalam gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang besar dan megah itu sendirian. Aku berjalan membelah kerumunan wartawan yang terus mencecar dengan berbagai pertanyaan, tanpa berniat mengeluarkan sepatah kata pun untuk konsumsi publik. Di bawah sinar matahari sore yang mulai meredup di ufuk barat, memancarkan warna jingga keemasan yang hangat di atas aspal jalanan, aku merasakan sebuah kebebasan yang sejati mulai mengalir kembali di dalam seluruh aliran darahku. Aku telah memenangkan seluruh pertempuran hukum yang sangat melelahkan dan penuh dengan intrik kelam ini. Aku berhasil membersihkan hidupku dari dua sosok beracun yang mencoba merusak, memanfaatkan, dan menginjak-injak martabat kemanusiaanku demi ego serta keserakahan materi mereka sendiri. Sambil melangkah mantap menuju mobilku yang terparkir di sudut halaman, aku menarik napas panjang menikmati udara bebas yang bersih. Aku menyadari dengan sangat mendalam bahwa di dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan dan topeng sandiwara ini, keadilan yang hakiki seringkali tidak datang dengan cara mengalah pasrah, melainkan harus diperjuangkan dengan strategi yang matang, keberanian yang dingin, serta ketetapan hati yang teguh di atas puing-puing kehancuran orang-orang yang pernah mencoba menghancurkan hidup kita sendiri.